izin terkait pertanyaan-pertanyaan random dan selentingan-selentingan Ya. random netizen bahwa jangan ganti pelatih di masa Bagus Solskjaer. Tanggapannya gimana Pak? Ya. Untuk futsal sendiri. Ya, kalau saya sih sama sekali tidak pernah sedikit pun terpikir untuk mengganti pelatih. Saya sangat puas, Indonesia sangat puas, saya yakin semua kita di komunitas futsal sangat puas. Bahkan saya akan bilang bahwa Indonesia sangat beruntung punya coach seperti Coach Hector. Jadi apalagi saya di federasi punya tanggung jawab untuk memastikan prestasi timnas. Bukan hanya kita pertahankan, bahkan kami di federasi punya tugas bisa memfasilitasi. Bukan sekedar mempertahankan, tapi memfasilitasi visi Coach Hector mengembangkan timnas seperti apa, butuh apa. Contoh tadi saya sebut, kita ingin bisa ke Spanyol, kita ingin bisa melawan Brazil. Sebenarnya ini tuntutan atau harapan dari siapa? Bukan cuma dari saya. Tapi karena memang kalau Coach Hector bilang, kalau timnas kita mau naik kelas ya kita harus terbiasa dengan permainan di tingkat dunia. Nah ini kan visi. Tugas federasi adalah memfasilitasi visi tersebut supaya kita bisa mencapai tujuan. Contoh yang lain, misalkan kadang-kadang teman-teman suka tanya apa target federasi masuk Piala Dunia dan seterusnya. Kami di Federasi Futsal kita mengubah pertanyaan tersebut. Kalau bicara soal target masuk Piala Dunia kan ngomong gampang. Tapi yang lebih rumit adalah bicara soal persiapannya bagaimana. Kalau kita mau masuk Piala Dunia 2028, persiapan kita seperti apa? Nah itu tugas federasi. Pelatih kepala, Coach Hector, punya visi, punya rencana bagaimana kita bisa masuk Piala Dunia, tapi untuk mewujudkan itu, apa yang federasi harus lakukan? Nah, fokus kami di situ. Kita memfasilitasi visi dari pelatih kepala, supaya potensi dari timnas ini benar-benar bisa terwujud dan kita bisa bermain di Piala Dunia di tahun 2028. Coach Hector sudah perpanjang sampai 2028 berarti ya Pak? Sudah, bahkan sebelum AFC sudah kita perpanjang. Targetnya ke Piala Dunia berarti? Ya, targetnya kalau ya kita sih nggak ada spesifik target tertulis di kontrak gitu ya. Tapi impian lah, kalau bicara mungkin target kesannya terlalu kaku ya. Impian kita adalah bukan hanya masuk ke Piala Dunia. Impian kami adalah Indonesia betul masuk Piala Dunia, tapi juga bisa kompetitif di Piala Dunia. Bukan sekedar masuk. Kami ingin menunjukkan Indonesia adalah negara yang kompetitif di Piala Dunia. Kenapa enggak? Kenapa enggak Indonesia jadi kuda hitam di Piala Dunia futsal berikutnya? Nah, tapi kalau bicara target, impian kan gampang ya, keluar kata-kata. PR-nya adalah persiapan kita 2 tahun ke depan bagaimana kita optimalkan. Nah, itu PR kami di federasi dan kita pasti komunikasi terus dengan Coach Hector memberikan persiapan yang terbaik. Oke, Pak, mungkin terkait bidding Piala Dunia 2028 kayak gimana Pak dari Pak? Ya, bidding ini sebenarnya sudah kami komunikasikan ke Kemenpora, bahkan dari tahun 2025 dan juga ke PSSI. Dan dari Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan atensi dari tahun lalu. Bukan hanya sekarang, sebenarnya dari tahun lalu kita sudah bicara soal hal ini. Beliau juga sudah pernah cerita ke saya bahwa beliau sudah sampaikan juga ke Presiden FIFA hal tersebut. Tapi itu kan tahun lalu. Dan memang kalau Piala Dunia Futsal itu beda dengan sepak bola ya. Kalau sepak bola itu diputuskannya jauh-jauh hari. Kalau futsal itu memang bisa H-1 tahun, H-2 tahun. Saya rasa tahun ini nih memang akan diputuskan tahun ini. Dan dengan kemarin kita sudah selesai dengan AFC, kita mau follow up lagi. Dan saya juga kemarin ketemu dengan Pak Erick Thohir, sudah ada bicara-bicara sekilas, memang karena kan di tengah pertandingan. Beliau punya concern yang sangat besar, supaya futsal Indonesia maju. Dan kami sangat berterima kasih, karena Pak Erick Thohir punya kepedulian terhadap futsal, dan juga punya impian yang sama, supaya kita bisa bermain di Piala Dunia, dan bahkan juga mendorong, supaya Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia futsal berikutnya. Kesuksesan sebagai tuan rumah di Piala Asia kemarin apakah bisa jadi salah satu faktor penguat lah kita supaya menang bidding nanti? Ya, memang pada saat kita bidding Piala Asia, ini kalau saya buka cerita ke belakang ya, pada saat kita bidding Piala Asia, sejujurnya pada saat itu kita sudah ada kepikiran, kalau kita berhasil ini, next-nya berarti Piala Dunia gitu. Dan kita tahu menjadi tuan rumah Piala Dunia ini saingannya pasti keras ya persaingannya. Yang saya dengar itu Argentina juga tertarik, Maroko juga tertarik, Kuwait juga tertarik. Minimal itu. Mungkin ada negara-negara yang lain. Jadi kalau Indonesia mau jadi tuan rumah, ya dasarnya apa? Kenapa FIFA mau pilih kita? Nah, dengan Piala Asia sudah selesai, kami bisa berargumen. Kami bisa bilang ke FIFA, FIFA, coba lihat semua pertandingan final, Copa America, kemudian UEFA Futsal, atau mungkin entah di Afrika, dan juga yang di Indonesia Arena. Yang mana yang paling ramai, yang mana yang paling seru? Saya yakin jawabannya sudah jelas, yaitu di Indonesia. Dan kami juga akan sampaikan kepada FIFA, FIFA dengan segala hormat, coba lihat juga
akar rumput. Bahwa futsal bukannya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara, di Asia ini futsal sangat berkembang, sedang berkembang dengan pesat. Kalau Eropa futsal sudah maju ya wajar gitu, memang mereka lebih dulu gitu. Tapi kalau kita bicara potensi mengembangkan futsal di dunia, saya punya keyakinan bahwa Asia, khususnya di Asia Tenggara, itu adalah tempat di mana perkembangan itu paling pesat. Dan kalau FIFA bisa melihat hal ini, saya yakin Presiden FIFA pun akan tergerak supaya membawa Piala Dunia Futsal ke Indonesia. Oke, baik ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.